Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agung Maulid dengan NIM 90101211111. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang fundamental dalam keuangan syariah. Nah, adapun pembahasannya yakni yang pertama, pembahasan tentang pengertian gharar. Kemudian pembahasan yang kedua adalah bentuk-bentuk gharar, dan pembahasan yang terakhir yaitu ketidakpastian dalam keuangan syariah. Nah, gharar adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam sebuah transaksi perdagangan. Secara harfiah, gharar berarti ketidakpastian, ketidakjelasan atau risiko dalam dalam konteks perdagangan. Gharar dapat terjadi ketika terdapat ketidakpastian mengenai sifat atau kualitas barang yang diperdagangkan. Nah, ketidakpastian mengenai harga yang harus dibayar, atau ketidakpastian mengenai apakah transaksi tersebut akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Nah, gharar dianggap sebagai hal yang tidak diinginkan dalam perdagangan menurut hukum Islam, karena dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam transaksi tersebut. Nah, dalam perdagangan, gharar dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidakpastian dalam kualitas atau jumlah barang, ketidakpastian dalam harga yang harus dibayar, atau ketidakpastian dalam bentuk pengiriman barang. Nah, beberapa contoh transaksi yang dapat mengandung gharar adalah kontrak futuris atau opsi, transaksi yang melibatkan barang yang tidak jelas kualitasnya, atau transaksi yang melibatkan risiko yang tidak dapat diprediksi. Nah, menurut hukum Islam, transaksi yang mengandung gharar dapat dianggap haram atau tidak sah, tergantung pada tingkat gharar yang terkandung dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam perdagangan yang diatur oleh hukum Islam, sangat penting untuk menghindari transaksi yang mengandung gharar, dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan hukum Islam. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk gharar. Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi gharar menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, jual beli barang yang belum ada, yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas, yang ketiga, jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ketidakpastian dalam keuangan syariah. Uncertainty adalah sebuah kondisi di mana terdapat kemungkinan munculnya hasil yang lebih dari satu. Nah, tetapi probabilitas masing-masing hasil tersebut tidak diketahui besarnya. Ada perbedaan antara uncertainty dengan risiko, karena risiko mengacu pada situasi di mana kita dapat merinci semua hasil yang akan muncul beserta masing-masing problematisnya, dan risiko secara bergantian digunakan untuk maksud yang sama. Nah, secara umum ketidakpastian dapat terjadi pada 4 hal, yaitu yang pertama dalam pertukaran, kemudian yang kedua dalam hasil permainan, kemudian yang ketiga dalam bisnis atau investasi, dan dalam risiko murni. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.